Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leolita dengan NIM 212407055 dari kelas Statistika 4A. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai responsi laporan akhir praktikum statistika komputasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai program-program apa saja yang saya buat pada laporan praktikum akhir saya. Yang pertama itu adalah menentukan statistika deskriptif. Nah, di dalam penentuan statistika deskriptif dengan Fire Studio ini, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah kita dapat menggunakan fungsi langsungnya, atau yang kedua itu adalah kita menggunakan fungsi bantuan. Di sini, lebih dahulu saya akan mencoba menentukan statistika dari data nilai ini dengan fungsi langsungnya, atau kita dapat menggunakan fungsi summary. Kemudian pada kolom kita masukkan data yang ingin kita tentukan statistika deskriptifnya dan data nilai. Kemudian kita blok. Kemudian kita jalankan sehingga didapatkan hasil outputnya itu adalah nilai minimum dari data nilai ini adalah 10 dengan kuartil satunya itu 12, mediannya 13,5, minnya itu 16,07, kuartil ketiganya itu ada 18 dan nilai maksimum adalah 37. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi keputusan. Adapun contoh fungsi keputusan yang saya ambil itu adalah fungsi PELS. Contohnya itu kita asumsikan usia itu sama dengan 30. Kemudian jika usia itu lebih besar atau sama dengan 18, maka itu kita gunakan keterangannya itu sama dengan dewasa. Titik 2 dewasa. Kemudian jika tidak, kita gunakan fungsi else. Keterangannya itu kita asumsikan sebagai anak-anak. Nah, untuk membantu fungsi keputusan di atas, kita gunakan fungsi lin, kemudian paste, kemudian petik 2 usia, titik 2, kemudian belakang petik kita gunakan koma, kemudian ketikkan lagi usia. Hal serupa dilakukan terhadap keterangan lin, kemudian paste, kemudian petik 2, keterangan, kemudian titik 2 di belakang petik gunakan tanda koma, kemudian masukkan keterangan. Oke, kemudian kita panggil atau kita jalankan sehingga didapatkan keputusannya itu usia 30 itu dikatakan sebagai dewasa. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi pengulangan. Adapun contoh fungsinya itu adalah saya menggunakan fungsi pengulangan for dan while. Terlebih dahulu saya menggunakan fungsi for. Contohnya itu kita asumsikan itu ada vektor x itu dengan nilainya itu 1, 2, dan 3. Kemudian kita gunakan fungsi yang ini, fungsi for. Pada variabel kita inputkan nilainya n dengan vektornya itu yakni vektor x. Kemudian kita tambahkan keterangannya itu lin n dengan kata-katanya itu tambahkan kata-kata halo, sehingga nanti apabila kita run, hasilnya itu akan mengulang kata halo itu sebanyak 3 kali. Seperti ini. Selanjutnya itu adalah fungsi pengulangan pada fungsi while. Nah, contohnya itu kita asumsikan itu i sama dengan 1, kemudian gunakan fungsinya while, kemudian pada kondisinya itu jika i itu kita asumsikan lebih kecil daripada 4, kemudian kita ketikkan print i, di mana i itu sama dengan i ditambah 1, sehingga apabila kita layankan hasilnya nanti adalah seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi bantuan. Di sini saya menggunakan fungsi bantuan untuk menentukan luas segitiga. Kita masuk contoh. Kita gunakan luas segitiga sama dengan masukkan fungsi functionnya, kemudian alas, koma, tinggi. Kemudian ketikkan kurang awal, kemudian kita ketikkan luas.
alas, dimana kita ketahui luas segitiga itu adalah setengah atau 0,5 dikali alas dikali dengan tinggi. Kemudian ketikkan return, kemudian pada return masukkan luas. Kemudian menentukan luas segitiga jika hasil sama dengan luas segitiga jika alas dan tingginya itu 6,4, kita asumsikan saja. Kemudian kita ketikkan lagi print hasil. Kemudian akan didapat fungsi bantuan untuk menentukan luas segitiga ini adalah luas segitiganya yakni 12.